Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilayka yurja'u al-amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruhu. Fa ahlun anta an tu'bad wa ahlun anta an tuhmad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu kalladhi naqul wa lakal hamdu khairan mimma naqul. Kaum muslimin, kaum muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di malam hari yang penuh berkah ini melainkan kata-kata yang selalu menunjukkan kita seorang muslim, seorang muslimah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Bagaimana semestinya seorang muslim, seorang muslimah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati kita? Hati kita meyakini bahwa nikmat-nikmat yang kita rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada nikmat yang bersama kalian kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang kita rasakan datang dari Allah Azza wa Jalla, itu mesti diyakini oleh hati kita. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan? Dengan memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat tahmid. Kalimat-kalimat di mana kita dengannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya. Kemudian yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan hati dan tidak hanya dengan lisan, tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita. Dengan anggota tubuh kita, bagaimana anggota tubuh kita menjalankan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan tiga yang kita sebutkan tadi, bersyukur dengan hati, meyakini nikmat datang dari Allah Azza wa Jalla, bersyukur dengan lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan anggota tubuh, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan hal yang demikian, itulah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah mengatakan kepadanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan memberikan penambahan nikmat bagimu. Bersyukur dengan 3 tadi. Jadi tidak hanya bersyukur dengan lisan, tetapi dengan hati, dengan lisan, kemudian dibuktikan oleh amal perbuatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tausiah kita menjelang masuk waktu Isya di malam hari ini, kita akan memberikan sebuah motivasi untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama kita-kita yang hidup di akhir zaman, terutama kita-kita hidup yang memang fitnah itu sudah tersebar di mana-mana, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan jalan keluar dari fitnah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, jalan keluar dari fitnah agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan melakukan amal-amal saleh, ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini melainkan semuanya menginginkan kebahagiaan. Tidak ada, baik orang yang baik, orang yang tidak baik sekalipun, pelaku-pelaku maksiat, semua mereka menginginkan kebahagiaan hidup. Tidak ada orang yang hidup ingin sengsara hidupnya, ingin celaka, ingin binasa, terjerumus ke dalam malapetaka, tidak ada. Seluruh manusia menginginkan kebahagiaan hidup. Makanya para ulama mengatakan, fa inna sa'adata min matlabil basyariyah. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dicari-cari oleh manusia. Yang kecil ingin bahagia, yang besar ingin bahagia, laki-laki ingin bahagia, perempuan ingin bahagia, yang muda ingin bahagia, yang tua ingin bahagia, semuanya ingin bahagia. Tapi kita mesti tahu, jalan kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan jalan yang telah Allah tunjukkan, kecuali dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada yang ingin sengsara. Bahkan pelaku maksiat sekalipun, pelaku maksiat, kalau kita tanya kepada pelaku maksiat, orang yang hidup hari-harinya berjudi, hari-harinya mabuk-mabuk, hari-harinya melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kalau kita tanya kepada mereka, tidak mungkin mereka menjawab, kami melakukan pintu-pintu kemaksiatan ini agar kami binasa. Itu tidak mungkin. Kenapa Anda melakukan perbuatan seperti ini? Kenapa Anda minum khamar? Kenapa Anda main judi? Tidak mungkin mereka mengatakan, kami bermain judi agar kami binasa, kami minum khamar, minum tua agar kami celaka. Tidak mungkin. Tetapi yang mereka inginkan adalah kebahagiaan. Tapi jalan mereka menempuh kepada kebahagiaan itu salah, tidak seperti yang Allah ajarkan, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada sebuah perkataan, dan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi, pejuang mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, menukilkan di dalam kitabnya, di dalam muqaddimah kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, laqad ahsanal qa'il, kata beliau, sungguh indah sebuah ucapan yang diucapkan oleh seseorang, tafnal ladadatu mimman nala safwataha minal haram wa yabqa awaqibu su'in min maghabbatiha.
Akan sirna, kata seorang tadi, akan sirna, sebuah kenikmatan yang didapatkan dari jalan yang diharamkan oleh Allah Taala. Ketika main judi, pelaku judi, dia akan merasakan sensasi nikmat dari apa yang dia lakukan. Pelaku zina, orang minum khamar, berbagai macam pintu-pintu kemungkaran, pelakunya merasakan sensasi kenikmatan. Tetapi kenikmatan itu akan sirna begitu saja, akan hilang. Tafnal ladzatu mimman nala safwataha minal haram, akan hilang, akan sirna sebuah kenikmatan andaikan didapatkan dari jalan yang diharamkan oleh Allah Taala. Wa yabqa awaqibu su'in min maghabbatiha, lalu apa yang tersisa setelah itu? Yang tersisa setelah itu adalah keburukan-keburukan, nilai-nilai negatif, penyesalan-penyesalan, kehancuran-kehancuran, malapetaka, kebinasaan. Kemudian seorang tadi mengatakan, dan ini menjadi renungan bagi kita semua, la khaira fi ladzatin min ba'dihan nar. Tidak ada nikmat, sebuah kenikmatan kalau ujung-ujungnya adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin pelaku kemaksiatan merasakan nikmat kemaksiatan ketika dia melakukan. Tapi ingat, itu adalah kebahagiaan, kesenangan yang bukan kekal abadi, yang bersifat fata morgana, yang bersifat sementara, yang ujung-ujungnya adalah neraka yang akan dimasukkan mereka oleh Allah Taala ke dalamnya. Maka seorang yang berkata tadi mengatakan, la khaira fi ladzatin min ba'dihan nar, tidak ada nikmat, tidak ada baiknya sebuah kenikmatan ada yang ujung-ujungnya adalah api neraka, kata seorang. Maka jalan kebahagiaan hidup itu telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa jalan kebahagiaan hidup? Ketika kita bisa beramal dengan amalan yang saleh, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan amal ibadah, inilah yang akan menggiring kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Jadi siapa yang ingin bahagia baik di dunia, terutama kebahagiaan di akhirat, beramallah dengan amalan yang saleh. Apa kata Allah Taala dalam Al-Quran? Allah mengatakan, man amila salihan, kata Allah, barang siapa yang beramal dengan amal yang saleh, man amila salihan min zakarin aw unsa, baik laki-laki atau wanita yang beramal tadi, mau laki-laki kah dia, mau wanita kah dia, intinya dia beramal dengan amal yang saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa mu'min, dengan syarat dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan mereka di atas kehidupan yang indah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Jalla wa Ala. Siapa yang beramal dengan amal yang saleh, mau laki-laki atau wanita, intinya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan mereka kehidupan yang indah. Kebahagiaan itu tidak didapatkan banyaknya harta, tingginya pangkat, kedudukan, memiliki martabat dunia. Bukan ini yang mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kalau harta yang mendatangkan kebahagiaan kepada kita, orang yang paling berbahagia itu Qarun. Karena Qarun diberikan harta yang melimpah ruah oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan dunia yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Qarun ternyata ketika dia tidak beramal dengan amal yang saleh, tidak beriman dengan benar-benar iman, Allah benamkan dia bersama hartanya masuk ke dalam perut bumi. Menunjukkan harta bukanlah sesuatu yang dijadikan sebagai tolak ukur, sesuatu yang dijadikan sebagai termometer untuk merasakan kebahagiaan, tidak.
Begitu juga bukan tolak ukur bahagia itu pangkat kedudukan. Kalau pangkat kedudukan menjadi tolak ukur termometer sebuah kebahagiaan, orang yang paling bahagia itu adalah Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun celaka, binasa di penghujung hidupnya. Allah tenggelamkan dia di tengah lautan bersama bala tentaranya. Begitu tinggi kekuasaan Fir'aun, tapi ternyata kekuasaannya membawa dia kepada kebinasaan dan kepada kehancuran. Fir'aun itu kekuasaannya sangat luar biasa. Berhasil dia memaksa rakyatnya untuk mengatakan dirinya adalah Tuhan Rabbul Alamin. Dia tantang Musa alaihissalam, Musa, engkau mengatakan ada Tuhan selain diriku. Ya, aku ingin melihat Tuhanmu. Mana Tuhanmu wahai Musa? Maka dia perintahkan arsiteknya, dia perintahkan Haman untuk membangun bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit. Fir'aun mengatakan, dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya Haman, kata Fir'aun, engkau bakar tanah liat, kemudian engkau buat bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit, la'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Mana Tuhan Musa itu? Ini menunjukkan Fir'aun sampai kepada martabat yang begitu tinggi, sampai kepada kekuasaan yang begitu sangat luar biasa, yang tidak ada orang sampai kepada ketinggian yang telah digapai oleh Fir'aun di masa ini. Maka Haman bersama bala tentaranya ketika itu membangun bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit. Begitu sudah selesai, Haman beserta bala tentaranya membangun bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit, mulailah Fir'aun naik satu persatu. Begitu Fir'aun sampai di tingkat paling tinggi, Fir'aun mengatakan, ya Musa, di mana Tuhanmu? Engkau mengatakan ada Tuhan selain diriku, aku ingin melihat Tuhanmu, mana Tuhanmu? Begitu Fir'aun melihat ke kanan, ke kiri, depan, belakang, dan dia tidak melihat Allah, maka dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, ketahuilah aku Rabb kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Begitu sombongnya ucapan Fir'aun, akhirnya Fir'aun Allah tenggelamkan bersama bala tentaranya di tengah lautan. Itu menunjukkan bahwa kedudukan, pangkat, martabat dunia ternyata juga bukan menjadi tolak ukur seseorang itu merasakan kebahagiaan hidup. Ya, maka tolak ukur kebahagiaan hidup itu, kaum muslimin kaum muslimat, bapak ibu yang saya muliakan, tolak ukurnya adalah kapan kita menjadi seorang mukmin, kapan kita menjadi seorang mukminah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, lalu kita beramal dengan amal yang soleh. Ketika itulah kehidupan yang indah itu Allah berikan kepada kita. Ya, ketika itulah kehidupan yang indah Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalilnya tadi. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka timbul pertanyaan, kalau yang menjadikan kita bahagia insya Allah adalah amal soleh kita, ketakwaan kita, amalan-amalan baik, amal-amal soleh sebagaimana Allah sebutkan, apa itu amal soleh? Tentu timbul pertanyaan, kalau yang menjadikan kita bahagia di dunia, terutama nanti bahagia di akhirat, adalah amal soleh yang kita lakukan. Pertanyaan yang mesti kita tanya setiap kita, apa itu amal soleh? Ketika kita mengerti amal soleh, kita bisa melakukannya, kita bisa menerapkannya, kita bisa menegakkannya. Maka amal soleh itu adalah amalan ibadah yang dilakukan di atas dua perkara. Amal ibadah, amal perbuatan yang dilakukan di atas dua perkara. Pertama, amal ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas.
Ya, amal ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas. Melakukan salat dengan ikhlas, melakukan puasa dengan ikhlas, membaca Al-Quran dengan ikhlas, bersedekah dengan ikhlas, pergi ngaji dengan ikhlas, pergi wirid dengan ikhlas, menuntut ilmu dengan ikhlas, melakukan seluruh pintu-pintu kebaikan, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, la syarikalah, tidak ada untuk selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama diterimanya satu amalan. Amalan yang dilakukan bukan dengan hati yang ikhlas, maka amalan itu tidak akan Allah terima, tidak akan menjadi amal soleh bagi pelakunya, bagi orang yang menegakkannya. Maka wajib ikhlas. Maka penting kita minta selalu keikhlasan itu kepada Allah Taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana Nabi SAW meminta keikhlasan kepada Allah Taala dalam beramal. Apa kata Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini diantara doa zikir di mana kita meminta kepada Allah agar Allah membimbing kita untuk selalu mengikhlaskan hati kita dalam beribadah. Allahumma a'inni, ya Allah, kuatkan aku, bantu aku ya Allah, ala dzikrik, untuk selalu berzikir kepadamu, mengingatmu, wa syukrik, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu melakukan ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu salah satunya ikhlas. Ini rutin diucapkan oleh Nabi SAW, dijadikan bagian daripada rangkaian zikir setelah salat 5 waktu. Setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah. Seterusnya kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dijadikan oleh Nabi SAW sebagai rangkaian zikir setelah salat 5 waktu. Jadi selalu meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalan yang dilakukan bukan dengan ikhlas, maka Allah tidak menerima. Bagi pelakunya tidak dijadikan sebagai amal saleh, sia-sia. Maka di dalam banyak ayat Allah perintahkan kita itu untuk selalu ikhlas beramal. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ayat yang tadi dibaca oleh imam kita dalam surat Al-Bayyinah. Tidaklah mereka diperintahkan oleh, kata Allah Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke masjid bukan karena malu kepada tetangga, pergi ngaji bukan karena malu kepada orang lain, melakukan amal ibadah, melakukan sedekah bukan karena malu kepada orang lain, tetapi ikhlas kepada Allah Taala. Apa kata Allah Jalla wa Ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakan oleh wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan oleh wahai Muhammad, salatku, penyembelihanku, kehidupanku, kematianku, seluruhnya hanya milik Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas ini Bapak Ibu yang saya muliakan,
syarat diterimanya satu amalan, baru amalan itu menjadi amal soleh bagi pelakunya. Tapi kalau tidak ikhlas, ya tidak Allah terima. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ada di antara kelompok manusia itu nanti lebih dahulu Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam daripada penyembah-penyembah berhala. Siapa mereka-mereka? Ternyata mereka-mereka ini orang yang beribadah, tapi ibadah yang mereka lakukan tidak dengan hati yang ikhlas. Ibadah yang mereka lakukan bukan mengharap ridho Allah, bukan mengharap wajah Allah, tapi mengharapkan pujian manusia, mengharapkan sanjungan manusia, mengharapkan sesuatu dari manusia, bukan ikhlas kepada Allah Taala. Nabi menyebutkan siapa mereka? Di antaranya pembaca-pembaca Al-Quran yang tidak ikhlas bacaannya. Di antaranya orang yang banyak berinfak, mengeluarkan sedekah yang tidak ikhlas sedekahnya. Di antaranya orang yang berilmu, yang ingin dikatakan orang yang faqih, orang yang ahli dalam ilmu, tetapi dia berilmu bukan karena Allah Taala. Maka Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, mereka-mereka ini akan didatangkan ke hadapan Allah Taala. Lalu Allah bertanya kepada mereka, kepada pembaca Al-Quran yang tidak ikhlas bacaannya, Allah bertanya, apa yang kau lakukan terhadap Al-Quran? Kata Allah. Apa jawaban dia? Ya Allah, qara'tul Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, aku baca Al-Quran sepanjang malam, begitu juga di siang hari. Lalu Allah mengatakan, kadzabta walakin qara'ta al-Quran liyuqal annaka qari' wa qad qil. Engkau membaca Al-Quran, kata Allah, dusta engkau membaca Al-Quran bukan ikhlas. Siang malam engkau baca tetapi engkau tidak ikhlas. Walakin qara'ta al-Quran, tetapi engkau baca Al-Quran agar orang memuji engkau, agar orang mengatakan engkau ini ahli Al-Quran, pembaca Al-Quran, dan orang telah memujimu. Maka diperintahkan malaikat menyeretnya dan dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam. Ini pembaca Al-Quran. Tapi setiap yang baca Al-Quran, dia ingin mendapatkan pujian sanjungan dari orang lain. Dia ingin agar orang lain memujinya, menyanjungnya, mendengarkan, mengatakan bacaannya indah. Tidak diterima karena dia tidak ikhlas. Kemudian Allah bertanya kepada orang-orang yang berinfak, yang dermawan, yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah Taala. Apa jawabannya? Tidak ada pintu-pintu yang bisa aku letakkan infakku di situ ya Allah, melainkan aku telah mendermakan hartaku di situ. Melainkan aku telah meletakkan hartaku di situ. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berinfak, engkau bersedekah, liyuqal annaka jawad, agar orang lain mengatakan dirimu seorang yang dermawan, yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah. Tapi engkau tidak ikhlas, diperintahkan malaikat menyeretnya dan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Kemudian didatangkan orang yang berilmu, orang yang ahli agama. Allah tanya, bagaimana engkau dengan ilmu? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku pelajari ilmu dan aku ajarkan kepada manusia. Aku tuntut ilmu dan aku ajarkan kepada manusia. Seakan-akan dia membanggakan amalannya di hadapan Allah Taala. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakin talabtal ilma, tapi engkau menuntut ilmu itu agar orang lain mengatakan engkau seorang yang alim. Bukan ikhlas. Diperintahkan malaikat menyeretnya dan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Bahkan Nabi menyebutkan itu terjadi qabla ubadil wathan, sebelum penyembah-penyembah berhala dicampakkan ke dalam neraka Jahannam.
Jadi bapak ibu, ikhlas itu sesuatu yang sangat penting, sangat emergensi dalam ibadah. Ibadah yang ikhlas Allah terima, yang tidak maka tidak. Jadi selalu kita berdoa, ya Allah ikhlaskan hati hamba. Setiap kita melangkah di rumah kita ke masjid, ya Allah ikhlaskan hati hamba. Setiap kita membaca Al-Quran, ya Allah ikhlaskan hati hamba. Setiap kita berinfak, ya Allah ikhlaskan infak hamba. Setiap kita melakukan amalan-amalan, ya Allah ikhlaskan amalan-amalan yang hamba melakukan. Selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, bagaimana amal soleh itu menjadi amal soleh bagi kita? Bagaimana amalan itu menjadi amal soleh setelah ikhlas? Syarat yang kedua adalah al-mutaba'atu li Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal soleh, mengikuti petunjuk Nabi di dalam beramal dengan amalan. Amalan yang berada di atas petunjuk Nabi lah yang akan Allah terima. Amalan yang bukan berada di atas petunjuk Nabi, maka Allah tidak akan menerima amalan-amalan itu. Sebanyak apapun amalan itu. Ada 3 sahabat ketika itu mengetuk pintu rumah Nabi, bertanya kepada istri Nabi, bagaimana amalan-amalan Nabi itu? Diceritakan oleh istri Nabi, oh ternyata amalannya banyak sekali amalan Nabi. Nabi itu kalau melakukan amalan sangat luar biasa. Kalau sholat malam, Nabi terkadang sampai bengkak tumitnya, sampai pecah tumitnya, saking lama berdiri Rasulullah SAW. Ayat yang dibaca oleh Nabi begitu panjang. Maka diceritakan amalan-amalan Nabi oleh istrinya kepada 3 sahabat ini. Setelah sahabat ini mendengarkan cerita istri Nabi tentang amalan-amalan Nabi, maka mereka merasa kerdil. Ternyata kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi. Lalu satu sahabat tadi bercita-cita, bertekad. Apa kata sahabat itu? Inni usalli wa la arqud. Aku akan sholat sepanjang malam dan aku tidak akan tidur. Sepanjang malam dia akan sholat dan dia tidak akan tidur. Sahabat yang kedua mengatakan, inni azumu wa la uftir. Aku akan berpuasa setiap hari dan aku tidak akan pernah berbuka. Hari Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa, begitu terusnya. Kemudian yang ketiga mengatakan, inni la atazawwaju nisa. Aku tidak akan menikah dengan para wanita. Sepanjang hidupku aku akan beribadah kepada Allah Taala. Karena dalam benaknya ketika itu, kalau dia menikah, dia akan sibuk dengan istrinya, dia akan sibuk dengan keluarganya, kemudian sulit baginya beribadah. Begitu keinginan 3 sahabat ini sampai kepada Nabi dan diceritakan kepada Nabi SAW. Dipanggil mereka oleh Nabi. Lalu mereka bertemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada mereka, atau berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Benarkah kalian yang mengucapkan ucapan seperti ini dan seperti ini? Atau Nabi mengatakan, antumul ladzina qalu kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan ucapan yang mereka katakan seperti ini, seperti ini? Benar ya Rasulullah, saya akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur, saya akan berpuasa setiap hari, tidak berbuka. Kemudian saya tidak akan menikah dengan wanita, sepanjang umur saya akan beribadah kepada Allah Taala. Wallahi ditegur oleh Nabi SAW. Kurang apa cita-cita mereka? Kurang baik apa menurut timbangan manusia? Salat sepanjang malam, puasa setiap hari, kemudian tidak menikah, sepanjang tahun dia beribadah kepada Allah. Tetapi manakala itu perbuatan tidak dibenarkan oleh Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam, itu bukan amal saleh yang akan Allah terima, tidak. Karena termometer amal soleh itu bukan akal kita,
termometer timbangan amal soleh itu adalah dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah dan dari segala dalil-dalil yang ada. Maka tiga sahabat ini, tiga pemuda ini ditegur oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Inni usalli wa arqud, kata Nabi. Ketahuilah wahai sahabatku, aku ini sholat malam dan aku tidur juga. Nabi tidak sepanjang malam. Selepas isya Nabi sholat sampai subuh. Tidak seperti itu petunjuk Nabi. Kemudian saya berpuasa, kata Nabi, dan saya berbuka. Terkadang Nabi berpuasa, terkadang Nabi tidak berpuasa. Terkadang Nabi berpuasa, terkadang Nabi tidak berpuasa. Ada waktu-waktu di mana Nabi SAW berbuka, artinya tidak berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku, kata Nabi SAW. Jadi yang kedua, syarat satu amalan baru dikatakan amal soleh ketika bisa amal tadi, ketika bisa kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Kita ikuti amalan-amalan Nabi Muhammad SAW. Dalam perkara salat, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Bagaimana Nabi bertakbir, bagaimana Nabi berdiri, bagaimana Nabi rukuk, bagaimana Nabi i'tidal, bagaimana Nabi sujud, bagaimana Nabi duduk di antara dua sujud, bagaimana Nabi tasyahud. Ketika Nabi SAW berhaji, melakukan ibadah haji di padang Arafah, Nabi berkhutbah di hadapan para sahabatnya, yang ketika itu merupakan hajjatul wada, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi. Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Litakhudhu anni manasikakum, hendaklah tata cara kalian melakukan manasik, melakukan tata cara ibadah haji seperti yang aku lakukan, kata Nabi. Ambillah tata cara kalian melakukan ibadah haji itu dariku, kata Nabi SAW. La'alli lam alqakum ba'da ami hadha. Bisa jadi setelah tahun ini aku tidak akan bertemu kalian lagi selama-lamanya. Jadi ini dua dalil ini Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana pentingnya kita setiap beribadah itu mengembalikan tata caranya kepada sunnah Rasulullah SAW. Kalau terpenuhi dua syarat ini, kita ikhlas ketika kita beribadah, dan ibadah yang kita lakukan mencontoh ibadah Rasulullah SAW, ibadah di bawah bimbingan Rasulullah SAW, itulah amal soleh, ibadah soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan hidup yang Allah sebutkan tadi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang indah, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru kita dapatkan. Jadi bukan karena harta kita bahagia, tidak. Bukan karena pangkat kedudukan kita bahagia, tidak. Banyak orang yang berpangkat kedudukan tetapi hidupnya keluh kesah, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Kalau tidur tidak bisa tidur kecuali setelah meminum obat tidur. Ada orang yang tidak punya harta, tidak punya kasur yang empuk, tidak punya bantal yang empuk, akan tetapi dia bisa tidur dalam keadaan keterbatasan. Dia merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu letaknya ketika dia bisa beramal dengan amal yang saleh, dilakukan amalan itu dengan ikhlas, dan dilakukan amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam, maka kita bahagia. Jadi bahagia itu sederhana saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, itulah pentingnya amal soleh dalam kehidupan kita.
Maka kalau kita lihat sejarah para sahabat itu, karena mereka tahu letak kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan pada kekayaan, pangkat, kedudukan, tetapi pada amal soleh, maka para sahabat itu berlomba-lomba beramal dengan amal yang soleh. Suatu ketika datang kepada Nabi sahabat yang miskin. Karena sahabat-sahabat itu di samping ada yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, di sahabat-sahabat yang mulia, yang kaya raya. Kemudian sahabat-sahabat yang miskin datanglah mereka kepada Nabi. Ya, datanglah mereka kepada Nabi SAW mengadukan tentang sahabat-sahabat yang kaya ini pahalanya banyak, amalannya banyak. Karena mereka tahu kebahagiaan letaknya pada amalan. Semakin banyak amalan soleh kita, semakin bahagia kita. Sahabat-sahabat yang miskin terbatas amal soleh yang mereka lakukan. Amal soleh yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang miskin itu terbatas pada amal-amal yang bersifat badaniyah, amal yang dilakukan oleh badannya, salat, puasa, amar ma'ruf, nahi mungkar, amalan-amalan yang dilakukan oleh badannya. Tetapi amalan yang berkenaan dengan maliyah, yang berkenaan dengan harta, mereka tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka tidak punya harta. Jangankan untuk berinfak, untuk makan sehari-hari sulit. Artinya terbatas pintu kebaikan yang mereka lakukan. Begitu mereka melihat infak sahabat-sahabat yang kaya begitu banyak, timbullah kecemburuan di dalam hati mereka. Kenapa ini sahabat bisa banyak ibadahnya? Kenapa kami tidak? Datang mereka kepada Nabi. Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya itu banyak sekali pahala-pahalanya. Otomatis semakin bahagia mereka itu. Karena syarat kebahagiaan tadi amal soleh. Banyak pahalanya ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat, satu-satu. Mereka puasa, kami puasa, satu-satu lagi. Tetapi ada ibadah yang mereka lakukan, kami tidak bisa melakukan. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka mendermakan hartanya, karunia Allah berikan kepada mereka, sementara kami tidak bisa ya Rasulullah. Apa kira ibadah-ibadah yang bisa kami lakukan menandingi ibadah mereka, agar kami tidak tinggal dari mereka ya Rasulullah. Ditunjuki oleh Nabi, banyak-banyak kalian berzikir, bertasbih kalian, bertakbir kalian, bertahmid kalian, amar ma'ruf kalian, nahi mungkar kalian, itu semua adalah sedekah. Oh, berlomba orang-orang miskin dari memperbanyak zikir. Itulah para sahabat itu. Jadi ketika mereka tahu kunci kebahagiaan hidup itu letaknya pada amalan, penghambaan diri kita, amal soleh kita kepada Allah, maka para sahabat berlomba-lomba beramal dengan amal yang soleh. Maka kita kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, marilah kita memperbanyak amal, memperbanyak melakukan pintu-pintu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat, menjaga puasa, menjaga lisan, dan menjaga seluruh kebaikan-kebaikan. Dengan insyaallah kita akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia, dan kelak kita juga merasakan kebahagiaan hidup di akhirat. Mudah-mudahan tausiah singkat kita antara maghrib sampai isya bermanfaat. Mudah-mudahan kita punya kesempatan yang lain menyampaikan kembali tausiah-tausiah. Semoga dengan tausiah ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, tergerak hati kita, perbanyak amal saleh. Kita berdoa kepada Allah Taala, semoga Allah selalu membimbing kita, menjadikan kita hamba-hamba istiqamah di atas amalan yang saleh, amalan yang Allah terima sesuai dengan tuntunan Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.